ya kita sudah mencoba lah, jangan terlalu sedih sekali. Sebenarnya itu emang semua orang gitu nggak sih? Ya kan, semua orang gitu. Karena kenapa kita milih ya? Kita milih itu karena ketika kita Kebanyakan tuh masalah cinta ya Mbak Asia. ada sih. Apalagi yang sekarang itu kalau cewek biasanya bukan semua cewek ya, tapi halo teman-teman, selamat menyaksikan kembali di Musaba Podcast. Kali ini kita dengan tamu yang sangat spesial, yaitu dari Mas dan Mbak UNY yang sudah menemani kita selama kurang lebih 3 bulan dalam praktek kependidikan. Dan sebelum kita berbincang dan bertanya lebih lanjut, kita akan berkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan perkenalan terlebih dahulu dari Masnya. Oke, perkenalkan nama saya Danielson Aji Santoso, biasa dipanggil Danielson. Saya dari UNJ jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Kebetulan di sini pas PK kita mengampu anak-anak kelas 11 jurusan TAV. Dan Mbaknya? Oke, saya Fatona Utami, biasa di sini dipanggil Nana, sama seperti Mas Denison, dari program studi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik UNY di Musaba, sama juga mengajar Teknik Audio Video kelas 11. Berarti Mas dan Mbaknya sama-sama mengajar di teknik audio video ya Mbak? Iya. Dan karena Mas dan Mbaknya udah kurang lebih 3 bulan di sini, bagaimana tanggapan tentang SMK Muhammadiyah 1 Bantul ini? Oke, mungkin untuk SMK Muhammadiyah 1 Bantul itu pertama kali kita kesini itu Bapak Ibu guru maupun siswa-siswanya itu menyambut kita dengan baik gitu. Kita diterima di sini kayak bukan orang asing gitu. Jadi pertama kali kesini udah kayak dianggap sebagai keluarga baru gitu. Jadi ketika kita melaksanakan praktek kependidikan di sini ya kita nyaman gitu, karena dari awal datang kita udah disambut dengan baik, udah dianggap seperti keluarga baru di sini. Jadi saya kira untuk SMK Musaba ini sangat baik sekali gitu. Dan Mbaknya ada tambahan? Mungkin makan membahas soal gedung-gedung sekolah ya. Waktu pertama kali datang ke sini ya masih waktu penerjunan itu, kesan saya pertama kali ini sekolahnya warnanya agak beda, cat warnanya kuning oranye. Ceria Kuning sekali. apa oranye nih ya Mas ya? Kuning ya. Iya. Warnanya sangat cerah ya. Dan di semua kelas juga mengandung unsur oranye juga, jadi kuning. Jadi memberikan suasana yang berbeda daripada waktu saya dulu SMA itu warnanya hijau. Jadi berasa beda aja gitu. Terus untuk kelas-kelasnya itu sangat bagus ya. Fasilitasnya udah oke. Terus ini juga disediakan juga oleh sekolah ruang-ruang kreativitas untuk siswa. Contohnya ini ya, waktu kita lagi podcast di sini. Ya. Ini saya rasa di sekolah lain ya, di SMK lain itu belum tentu ada, dan di sini sudah disediakan dan sudah dimanfaatkan dengan baik. Ya. Dan untuk selanjutnya bagaimana Mas dan Mbaknya melawan rasa malu, karena kan memang Mas dan Mbaknya tidak belum lama mengajar. Jadi bagaimana Mas dan Mbaknya melawan rasa malu tersebut? Oke, untuk melawan rasa malu sebetulnya kan kita itu sebelum penerjunan di sini, sebelum praktek kependidikan, kita itu udah ada pelatihan kayak mengajar gitu. Jadi di kampus kita udah belajar bagaimana nanti cara untuk mengajar, cara menyampaikan materi, cara mengkondisikan kelas. Jadi di kampus kita udah dibekali bekal untuk mengatasi atau untuk pembekalan mengajar. Jadi rasa malu itu mungkin udah terlatih ya waktu ada di kampusnya saja. Mungkin kondisinya agak berbeda karena kalau di kampus itu kan kita pelatihan mengajarnya itu sama teman sendiri. Nah, kalau di sini kan langsung ke siswa yang mana mempunyai background yang berbeda-beda Dan sifatnya berbeda-beda, jadi lebih aktif. Nah, jadi kita terus belajar bagaimana cara untuk menyampaikan ke siswa, mengkondisikan kelas dan sebagainya. Jadi saya kira untuk mengatasi rasa malu karena udah ada pembelajaran di awal, saya kira nggak terlalu
persiapannya nggak terlalu jauh lah, jadi udah ada dari awal gitu. Dan itu biasanya berapa lama Mas untuk latihannya itu? Kalau untuk pembelajaran ini namanya kelas micro teaching ya, Micro-teaching. itu seminggu sekali selama 16 pertemuan, 2 SKS. 2 SKS. Jadi setiap minggu kita belajar praktik mengajar kayak gitu. Berarti memang sudah terlatih ya Mas dan Mbaknya, karena kan memang latihannya lumayan lama ya tadi, 16 pertemuan selama 1 minggu sekali. Dan sehabis ini Mas dan Mbaknya apakah lanjut ke S2 atau langsung bekerja nih? Kalau dari aku sendiri sebenarnya ada rencana mau S2, cuma untuk jurusan yang akan diambil belum tahu ya. Jadi masih mikir-mikir juga, dan di sela-sela itu kepikiran juga buat kerja. Kalau Masnya? Mungkin kalau saya itu kan mau menjadi guru gitu. Jadi kalau sekarang itu sebelum jadi guru, walaupun kita sebetulnya udah sarjana pendidikan, itu udah outputnya emang menjadi guru. Cuma untuk sistem sekarang itu supaya lebih baik lagi dalam mengajar, kita perlu melanjutkan yang namanya PPG atau praktik pendidikan prajabatan, atau pokoknya PPG itu yang prajab sama yang darjab. Nah, kita itu kalau yang belum pernah mengajar atau belum menjadi guru itu ikutnya yang PPG prajab gitu. Jadi nanti di situ juga sama, kita dibekali pelatihan untuk mengajar, cuma lebih mendalam lagi gitu. Jadi kompetensi kita menjadi guru itu lebih baik lagi ya gitu. Oh, berarti sebelum terjun ke dunia pendidikan, Masnya juga perlu belajar lagi ya lagi, untuk ya. bagaimana jadi guru yang baik dan benar ya Masnya. Dan karena Mbaknya tadi ingin lanjut ke S2, kenapa Mbak? Apakah ingin cari mungkin gaji yang lebih tinggi atau bagaimana itu Mbak? Sebenarnya dari kecil dulu cita-cita saya tuh dosen ya. Kalau dosen itu kan kalau S1 nggak bisa ya, minimal S2 kalau daftar di UNY, dosen di UNY. Nah tapi mulai sekarang itu kayak pengen nggak dosen gitu loh, pengen cari ilmu yang bermanfaat lebih lagi, tapi di bidang sama ya, elektronika juga mungkin. Berarti memang bukan masalah gaji atau pekerjaan ya Mbak ya? Pengen aja. Cuman, aneh ya, maksudku kok pengen lanjut cuman hanya pengen ya, karena kan memang kebanyakan orang udah frustasi lah kalau kuliah itu ya. Soalnya kan saya posisinya belum dapat kerja, jadi sambil mencari-cari itu, daripada mikirnya bingung pengangguran gitu lah, jadi kita mending belajar lagi gitu. Oh. Ya lanjut di S2-nya gitu. Berarti sebelum mendapatkan pekerjaan ya Mbak ya. Semoga di lanjut kuliah S2 nanti dapat relasi juga dan mendapatkan pekerjaan yang baik juga. Amin. Dan semoga untuk Masnya bisa berlatih lebih baik ya untuk PPP. terjun ke terjun dan ya. menjadi guru. Amin. Mungkin ada pandangan Mas mau ke sekolah mana kalau pas ngajarnya itu Mas? Kalau untuk pandangan ke sekolah mana masih belum tahu ya. Belum, Yang pasti itu nanti outputnya ke sekolah SMK yang ngajar jurusan mungkin kayak TAV atau elektronika industri dan sebagainya. Nanti yang masih ada kaitannya dengan elektronika lah gitu. Cuma kalau harus di sekolah SMK itu masih belum ada kepikiran. Jadi yang penting kita bisa mengabdi dulu menjadi seorang guru di SMK yang tadi relevan dengan jurusan kita gitu. Oke, karena kita sudah berbincang tentang prasekolahan ya, mungkin habis ini kita akan berbincang tentang masalah Gen Z dan ya begitulah ya. Nah, karena kakak-kakaknya adalah Gen Z nih, bagaimana sih tips agar tidak bosan dalam belajar itu? Kalau dari aku mungkin
belajarnya tipe yang suka dijelaskan. Jadi kalau biasanya orang-orang belajar sambil dengerin musik itu malah aku nggak bisa. Malah Karena fokus ke aku musiknya ya? orangnya cepat bosan, cepat ke distract juga. Jadi lebih suka dijelasin dari misalnya dari YouTube, dari orangnya langsung kayak ada yang menjelaskan ke aku gitu. Jadi lebih suka gitu cara belajarnya biar nggak bosan dan efektif seperti itu. Kalau dari aku sendiri. Berarti lebih ke kayak tatap muka ya Mbak ya? Atau Pakai ini di YouTube juga bisa atau di TikTok. Misalnya cara ini itu lebih paham kalau misalnya ada yang jelasin langsung. Kalau misalnya kita baca suatu buku atau apa gitu kan kita harus membaca dan memahami lagi iya gitu. bosen. Ya kan? Iya bosen sekali. Terlalu textbook gitulah. Kalau kita melihat video itu dan dijelaskan sama orangnya langsung itu menurutku lebih masuk sih di aku. Jadi apa ya itu tipenya? Jadi visualnya itu bisa terdapat dari videonya itu gitu. Jadi kadang aku agak susah memvisualisasikan misalnya cara kerja listrik gitu-gitu. Itu kan sebenarnya ada alirannya atau gimana itu tuh sebenarnya agak susah, dan kalau misalnya kita lihat dari video itu akan lebih cepat pahamnya. Visual. Berarti kalau kita lihat di video pandangannya langsung ketemu ya Mbak ya bahasanya. Memang kalau baca itu saya kan? juga Iya kan? bosen sekali kayak Iya kan? apa ini maksudnya ya, kayak susah sekali untuk dipahami. Iya. Apalagi cuman kayak gambar-gambar hitam putih lah biasanya. Nggak ada gerak-geraknya. Iya. Sangat membantu banget kalau misalnya beneran ada geraknya, beneran disimulasikan dalam gambar tersebut. Jadi kita paham cara kerjanya gimana. Iya, enggak cuman gambar yang kaku dan hitam putih itu kayak melihat apa ini kayak berita jadul dan untuk masnya. Oke, mungkin kalau aku untuk belajarnya karena ini ya mudah terdistract sama HP. Nah itu ketika belajar HP-nya itu dikesampingkan dulu gitu. Soalnya ketika belajar atau misal dari Mbak Nadi dari YouTube atau video, nah kalau saya bisa dua-duanya. Yang pertama dari buku atau dari internet, kemudian ada juga belajar dari YouTube kayak bentuk video, karena saya juga orangnya agak susah kalau baca dari buku untuk divisualisasikan gitu, jadi agak susah. Makanya emang lebih enak pakai video karena kita udah tahu gambarnya visual itu seperti ini, kita tinggal memahami atau membaca lagi kalau misalnya di situ ada teksnya gitu. Jadi yang pertama emang kayak belajarnya HP-nya itu diasingkan dulu supaya nggak ganggu kita. Soalnya begitu di sini di samping ada HP, kita ada notif, buka gitu, HP tiba-tiba scroll Instagram, scroll TikTok, jadi ke-distract gitu, kita nggak fokus dalam belajarnya. Jadi makanya sebisa mungkin kalau belajar itu ya yang hal-hal yang mengganggu itu disingkirkan dulu gitu. Contohnya ya tadi kayak HP ya gitu. Ya memang susah sih Mas untuk tentang masalah HP. Memang kan kita di dalam kehidupan sehari-hari memang memegang HP ya Mas ya. Mau bagaimanapun HP juga termasuk dalam kehidupan. Jadi kalau untuk melepas kayak susah sih. Ya memang udah 24 jam kayak di setting fokus untuk HP gitu ya. Iya, karena kan memang buat alat komunikasi, tapi kadang memang terlalu lupa waktu untuk mencari hiburan seperti game atau scroll TikTok itu kan memang sedikit bahaya. Terkadang nih Mas dan Mbaknya kita dengar di medsos kalau Genji itu mentalnya lemah, kalau bekerja itu sedikit-sedikit mental health-nya begitulah, tidak seperti generasi sebelumnya yang kalau disuruh bekerja itu langsung semangat, tidak pernah dikerjain gitu ya. Oke, mungkin kalau dari pandangan saya sebetulnya itu Gen Z itu kayaknya udah lebih paham nih mana yang keseimbangan itu antara bekerja dan juga kehidupan kayak santai-santai dan sebagainya gitu. Kalau saya melihat Gen Z itu lebih pilih-pilih karena mereka ingin bekerja itu sesuai dengan passion mereka gitu. Jadi kalau misalnya mereka suka di olahraga atau suka di elektronika itu ya mereka mau bekerjanya di bidang yang sesuai gitu. Kalau nggak sesuai ya mungkin mereka malas-malasan dan sebagainya karena emang nggak tertarik di situ gitu. Iya.
Makanya kalau saya bilang Gen Z itu malah lebih peduli dengan work life balance ya, di antara bekerja sama hidup santai, hidup pribadi itu mereka udah bisa menimbang bagaimana supaya antara bekerja atau antara santai, hidupan yang santai, kehidupan pribadi itu bisa porsinya seimbang kayak gitu. Memang berarti dalam tanda kutip memang Gen Z itu lebih ke bisa membagi waktu ya Mas antara bekerja dan bagaimana kita untuk refreshing lah ya. Ya intinya mereka bisa lebih selektif ya gitu dari antara milih bekerja sama kehidupan pribadi ya gitu. Berarti ini tanggapan tentang Gen Z itu tidak namanya gimana? Tidak semangat dalam bekerja itu salah ya Mas ya? Mungkin ada beberapa yang seperti itu, cuma kalau di generalisir semua Gen Z seperti itu yang salah. Mungkin ada beberapa juga Gen Z yang mungkin emang malas, itu emang ada, cuma kalau dibilang semua Gen Z ya itu yang mungkin kurang pas ya gitu. Kalau ada mbaknya apakah ada tambahan mungkin? Untuk soal pilih-pilih kerjaan seperti itu sebenarnya itu emang semua orang gitu nggak sih? Ya kan, semua orang gitu. Karena kenapa kita milih ya? Kita milih itu karena ketika kita sudah milih sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai yang udah passion kita, di situ kita akan merasa nyaman. Kalau udah nyaman gimana kerjanya? Pasti akan maksimal dan sepenuh hati akan sepenuh hati, akan bahagia juga kan saat kerja. Jadi itu bisa meminimalisir mental health tadi. Ketika kalau misalnya kerjanya dipaksa suruh di ini dan ternyata nggak nyaman, teman kerjanya toksik dan sebagainya, kan itulah yang bikin banyak kejadian mental health terjadi gitu. Dan sebenarnya itu sudah bagus, generasi sekarang Gen Z itu sudah aware masalah mental health seperti itu. Berarti selain bagaimana Gen Z yang memilih bidang yang tepat, tapi juga Gen Z itu harus bisa memilih tentang bagaimana lingkungan bekerja ya Mbak ya. Karena kan memang ya begitulah sedikit kalau anak baru kayak ditindas gitu ya kan Mbak. Kayak anak baru kamu harus nurut aku ya kan, misal kayak gitu Mbak. Omong-omong tentang mental health itu aslinya itu apa toh Mbak? Saya belum terlalu jelas itu. Mental health itu selain kesehatan mental ya, gimana dalam diri kita, misalnya depresi atau apa ya Mas? Jadi kalau lebih ke ini sih, misalnya tadi kalau misalnya ditindas dan sebagainya itu bagaimana mereka itu bisa kesehatan mental mereka itu bisa stabil, itu enggak misalnya ditindas terus tiba-tiba dia diem enggak cerita ke teman yang lain, akhirnya masalah dipendem, depresi, terus misalnya bunuh diri atau nyayat tangan dan sebagainya gitu, cutting. Jadi kesehatan mental itu lebih ke kayak depresi kayak gitu. Jadi ketika ada sebuah masalah, bagaimana mereka menerima masalah dan juga menyelesaikannya seperti apa itu. Kalau misalnya mereka nggak bisa mengatasi atau menerima masalah itu, mungkin masalahnya dipendem, nggak mau cerita sama teman yang lain, dipendem terus, nah akhirnya udah nggak kuat. Nah itu biasanya melakukan hal yang tidak diinginkan, kayak bunuh diri atau cutting, nyat tangan dan sebagainya gitu. Berarti memang masalah psikologi ya itu Mas ya? Sangat serius sekali. Dan kalau dilihat-lihat di sosmed itu kebanyakan tuh masalah cinta ya Mbak Asia. Apalagi yang sekarang itu kalau cewek biasanya bukan semua cewek ya, tapi kebanyakan kalau kayak habis disakitin cowok langsung ya diseset lah tangannya. Tapi kadang aku juga gemes sih, kenapa enggak sekalian dalemin di pas nadinya. Menurutku salah satu dampak negatif dari sosial media yang ada di mereka, karena memang pernah tren seperti itu tuh karena FOMO ya, fear of missing memang pernah out tren ya. Itu Karena FOMO aja, kayak orang-orang aku sakit hati terus langsung pada cutting. Kalau nggak ada artis atau yang diidolakan mereka kayak gitu, terus mereka ikut-ikutan, atau lihat di mana ya, di Instagram, di Twitter, di X ya sekarang, di X atau di mana ada yang kayak gitu terus ikut-ikutan. Nah gitu. Makanya dalam
penggunaan sosial media itu harus bijak, mana yang positif, mana yang negatif, harus diserap ya, yang positif aja yang diserap, yang diterapkan di hidup kita. Itu kan salah satu dampak negatif ya, itu beneran sudah negatif banget, kita sampai Kayak menyakiti menyiksa diri diri, kita iya. sendiri ya. Kenapa gitu. Padahal itu dilarang banget dalam Iya. agama Islam. betul sekali. Kalau mau sekarang cutting itu nadinya ya. Tapi tentang cutting itu pernah viral Mbak di TikTok, itu namanya tren apa ya, bintang apa itu lupa saya juga pernah nonton itu, terus sangat trending, gila ikut-ikutan. langsung banyak sekali itu. FOMO ya, Iya. Mereka missing out ya. takut ketinggalan berita, takut ketinggalan sesuatu, takut Oh, ketinggalan daripada tren. gini aku belum gini. Nah itu bisa mereka ikut-ikutan, itu yang bahaya gitu. Jadi tadi seperti yang dibilang sama Mbak Nana, kita harus selektif dalam bermedia sosial gitu, jangan sampai kegiatan-kegiatan atau tren-tren yang negatif itu ada di timeline kita. Biasa kan kalau ada timeline negatif kita tonton, nah itu nanti rekomendasi video berikutnya sama seperti itu. Jadi kalau misalnya ada video yang kurang bagus, langsung di skip aja, scroll Di-blok, lagi nggak apa-apa. atau di Di-blok. Tidak suka ya. Di-report, Ya, dilaporkan. supaya nanti nggak muncul Nggak di timeline muncul kita lagi. kayak gitu. Bagiku kalau FOMO tentang hal yang begituan menurut saya tidak bagus sih Mas. Tapi kalau mungkin FOMO tentang tempat wisata, nah itu mungkin boleh, cocok boleh. sekali itu Terus kayak. buat refreshing. Iya, misal di Bromo ada apa gitu kan, wah cocok sekali itu. Itu juga aku sering Mas untuk di Gunung Kidul, tapi belum sampai yang Ya, keluar kota karena memang belum berani sih Mas. Karena masalah dompet yang mungkin Aduh. belum. Dana pelajar. Iya, dana pelajar lah ya, karena kan Oh, yang memang dana pelajar aja. belum bekerja, jadi belum berani lah kalau keluar kota gitu. Dan mungkin segitu aja dari saya dan Mas Mbaknya. Sebelum closing nih, apakah ada pesan-pesan dari Mas dan Mbaknya untuk terakhir? Oke, mungkin untuk pesannya lebih ke siswa ya. Ya. Setelah kita menjalani praktik kependidikan kurang lebih selama 3 Tiga bulan, bulan. nah itu kita melihat bahwasanya untuk siswa di SMK Musabah itu mempunyai potensi yang bagus gitu. Hanya saja mereka itu masih ke distract sama yang namanya HP. Jadi ketika pembelajaran mereka masih ada yang sering main HP, main game. Ketika praktik ada yang main HP, main game seperti itu. Jadi potensi mereka itu kehalang sama gangguan yang namanya HP itu. Jadi pas ketika kita suruh misalnya praktik atau ngerjain soal itu mereka bisa, hanya saja tadi mereka nggak bisa mengesampingkan HP tersebut. Jadi potensi mereka itu terhambat di situ. Jadi mungkin pesannya buat siswa-siswa SMK Musabah, belajar yang baik, belajar yang giat, jangan sampai distract sama yang namanya HP gitu. Ketika pelajaran ya diikuti pelajarannya, diikuti arah pembelajarannya, praktiknya. Kalau misalnya punya potensi, di sini kan juga ada ekstrakurikuler ya. Iya, banyak sekali. Nah, ada apa? Futsal, volley, Ya. terus apa lagi? HW. HW. Nah, itu diikuti aja, barangkali potensi terbaiknya bukan di pembelajaran atau di praktik itu, tapi di hal lain seperti olahraga kayak gitu. Jadi ketika suka sesuatu maksimalkan di situ. Jadi supaya nanti kedepannya barangkali itu jadi rezeki Teman-teman semuanya. Iya kayak gitu. Oke, kalau Mbaknya apakah ada pesan-pesan nih? Ini khususnya buat siswa-siswa di Musabah, buat teman-teman semuanya, buat anak-anak di TAV maupun di TKR, TBSM, sama lagi TPM sama RPL ya. Mumpung kalian ini masih di SMK, masih sekolah, masih kelas 10, 11 atau kelas 12, dimanfaatkan sebesar-besarnya, gali ilmu sedalam-dalamnya mulai dari Bapak Ibu guru dan fasilitas-fasilitas yang disediakan dari sekolah. Jadi ketika nanti sudah lulus itu benar-benar ilmu yang diserap sudah maksimal dan teman-teman bisa melanjutkan di bidang yang teman-teman semua minati dengan kondisi yang bagus juga. Oke, mungkin itu saja dari Mas dan Mbaknya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya pesan dari Mas Daniel, yaitu jangan lupa untuk membagi waktu dan jangan pernah takut untuk mencoba, karena memang walaupun kita gagal tapi ya kita sudah mencoba lah, jangan
terlalu sedih sekali. Dan dari mbaknya mungkin intinya adalah gimana ya tadi? Gali ilmu, Atau- ambil ilmu Ambil sebanyak-banyaknya ilmu Banyak-banyaknya. dari Bapak bapak ibu guru saat sekolah, dari fasilitas yang sudah disediakan sekolah untuk skill. Nah itu saya sampai ngeblank dari tadi. Ya teman-teman. Oke maaf teman-teman, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.